Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul di Saung Sunda Sawargi, dan pembahasan di hari ini kita akan membahas tentang al-fitnatu fi akhir zaman, fitnah-fitnah yang terjadi di akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sesuatu yang harus kita imani adalah kita wajib membenarkan apapun yang dikabarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para ulama ketika membahas tentang keimanan kepada Rasul, salah satunya mereka mengatakan tasdiquhu fima akhbar. Seseorang wajib membenarkan apapun yang dihabarkan Nabi. 14 abad yang silam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah banyak menghabarkan tentang banyak peristiwa. Lah, peristiwa-peristiwa itu mencakup fitnah-fitnah yang akan berlaku di akhir zaman. Dan hampir sebagian besar yang diprediksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu semua terjadi. Tentu ini bukan ramalan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan seorang dukun. Yang diprediksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam murni datang dari wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi bicara dengan hawa nafsunya, tapi Nabi itu bicara dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Lah, salah satu wahyu yang diwahyukan kepada Nabi SAW adalah penghabaran beliau tentang akhir zaman. Bahwa nanti di akhir zaman akan banyak bermunculan fitnah-fitnah yang akan menghancurkan umat manusia. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelum kita membahas soal fitnah akhir zaman, kita akan mengenal apa itu fitnah. Secara bahasa, fitnah itu artinya ujian. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan banyak memberikan ujian bagi umat di akhir zaman. Tetapi kata fitnah dalam Quran sendiri memiliki 5 makna. Pertama, kata fitnah dalam Al-Quran itu biasa diistilahkan dengan kalimat syirik. Jadi kesyirikan itu dianggap fitnah. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam surah Al-Anfal 39, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Perangilah mereka orang-orang kafir itu sehingga tidak ada lagi fitnah. Ulama tafsir mengatakan yang dimaksud fitnah di sini artinya kesyirikan. Seolah-olah Allah ingin katakan perangilah mereka orang-orang kafir supaya tidak ada kesyirikan lagi. Dan agama dan ketaatan seluruhnya menjadi milik Allah Subhanahu Wa Taala. Makna yang kedua, maksud fitnah adalah siksaan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 14, "Dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun."
rasakanlah fitnah kalian, maksudnya siksa kepada kalian, azab yang ditimpakan kepada kalian. Inilah yang dahulu kalian minta menyegerakannya. Ayat ini bicara tentang kaum Ad yang minta disegerakan azab kepada Nabi Hud. Maka Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan permintaan mereka, Allah kirimkan azab. Dan Allah katakan, "Dzuqu fitnatakum." Rasakanlah, inilah fitnah yang kalian minta. Maksudnya azab yang kalian minta ini. Kemudian yang nomor 3, fitnah itu bermakna ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya 36, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan kejelekan ataupun dengan kebaikan, dalam bentuk fitnah dan ujian. Jadi makna fitnah itu bisa juga diartikan ujian-ujian yang berlaku. Kemudian yang keempat, makna fitnah itu artinya bencana dan hukuman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 25, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassa." Takutlah akan fitnah yang kalau seandainya datang bukan hanya menimpa orang-orang zalim secara khusus, tapi terkadang orang-orang baik pun terkena imbasnya. Maksudnya wattaqu fitnah, takutlah akan fitnah. Fitnah di sini artinya bencana ataupun hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, makna fitnah itu artinya menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna fitnah secara umum di dalam Al-Qur'an. Tapi yang dimaksud di sini, fitnah yang kita akan bahas, maksudnya fitnah akhir zaman, adalah gabungan dari makna tersebut. Bahwa banyak hal yang disabdakan Rasul 14 abad yang silam tentang fitnah-fitnah, ujian-ujian Allah ini kepada manusia. Seperti apa contohnya? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di antara fitnah yang akan berlaku yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, contohnya adalah di mana manusia di akhir zaman akan difitnah dengan berbagai macam jenis kekufuran yang disebut dengan fitnatut takfir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi ahaduhuma." Siapapun manusianya yang berkata kepada saudaranya, "Hei kafir," padahal dia tidak kafir, maka tuduhan kekafiran kepada orang lain itu bisa saja kembali kepada yang mengucapkannya. Jadi di akhir zaman akan muncul orang yang mudah mengkafir kafirkan saudaranya. Dan itulah yang kita kenal dengan munculnya berbagai macam aliran yang menyesatkan satu dengan yang lainnya sampai mengkafirkan satu dengan yang lainnya. Contoh saja Khawarij. Munculnya Khawarij itu fitnah akhir zaman. Karena Khawarij itu akan senantiasa ada pada setiap zaman. Walaupun mereka diberantas dalam setiap zamannya, tapi sel-sel mereka tidak akan pernah hilang dan akan tumbuh kembali sampai yang terakhir dari kelompok mereka menjadi para pengikut Dajjal. Lah orang-orang Khawarij ini kalau melihat orang-orang yang di luar pemahamannya, di luar kelompoknya, pasti dikafirkan. Makanya ideologi Khawarij ini berawal dari takfir, pengkafiran, berakhir dengan pembunuhan. Karena kalau sudah dikafirkan berarti dianggap halal darahnya. Dan kalau sudah dianggap halal darahnya berarti boleh dilakukan pembunuhan. Makanya ada istilah berawal dari pengkafiran berakhir dengan pengeboman. Itulah orang-orang yang suka melakukan bom bunuh diri itu.
Itu karena ada ideologi Khawarij di situ. Sehingga bukan hanya mereka berani mengkafirkan kepada individu yang di luar daripada kelompoknya, beraninya mereka mengkafirkan sampai ke taraf pemerintah. Mereka akan mengatakan pemerintah itu taghut, para menterinya taghut, polisi-polisinya, tentara-tentaranya taghut, karena mereka mendukung taghut, maka siapa yang mendukung taghut maka dia taghut. Ini termasuk fitnah akhir zaman. Makanya hati-hati, terutama Anda ini yang punya anak yang sudah sampai kuliah. Kalau kemudian mereka datang membicarakan, mengkritik pemerintah sampai kepada taraf mengkafir-kafirkan pemerintah, berarti sudah tercuci itu otaknya dengan ideologi fitnah akhir zaman. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, fitnatul haraj. Fitnah banyaknya pembunuhan. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Inna baina yaday sa'ati al-haraj." Inna baina yaday sa'ati al-haraj. Faqalu wa mal haraju? Qala al-qatlu. Innahu laysa biqatlikumul lil musyrikin, walakin yaqtulu ba'dukum ba'dha hatta yaqtula ar-rajulu jarahu wa ibna ammihi wa dha qarabatihi. Rawahu Ahmad. Kata Nabi SAW, sesungguhnya mendekati kiamat itu akan bermunculan banyak yang terjangkit penyakit haraj. Sahabat bertanya, apa itu haraj wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan haraj adalah pembunuhan, memudah-mudahkan nyawa manusia. Kemudian Rasul mengatakan, bukan yang dimaksud pembunuhan itu kalian membunuh orang-orang musyrik dalam peperangan, tapi maksudnya adalah kalian akan saling membunuh sesama diri kalian. Sehingga seseorang ada yang membunuh tetangganya, ada yang membunuh anak saudaranya, ada yang membunuh kerabatnya, dan begitu seterusnya. Dan fitnah ini sudah berlaku. Bahkan fitnah ini yang tersebar banyak di hampir semua negara. Bahkan di daerah-daerah, kita lihat berita-berita pembunuhan seolah-olah nyawa itu murah sekali harganya. Persis seperti yang disabdakan Nabi, bahwa orang yang membunuh tidak tahu alasannya kenapa dia bisa membunuh. Dan orang yang dibunuh lebih tidak paham lagi alasannya kenapa dia bisa dibunuh. Karena orang yang membunuh dan dibunuh itu sekarang sudah merajalela. Masalah tersinggung, bunuh-bunuhan. Masalah waris, bunuh-bunuhan. Masalah rebutan tanah, bunuh-bunuhan. Ya kan? Masalah parkir, bunuh-bunuhan. Jadi sekarang ini bunuh-membunuh itu persoalan remeh. Seolah nyawa itu tidak ada harganya. Apalagi perempuan-perempuan yang berzina kemudian punya anak. Anak hasil zina itu terkadang mudah untuk membunuh bayi yang ada di badannya dengan cara aborsi, atau kalau sudah lahir ya dibuang di tong sampah, disolokan, dan begitu seterusnya. Dan Allah katakan, wal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Bayi-bayi yang dilahirkan itu, yang dibunuh akan datang menghadap Allah dan mengatakan, ya Rabb, kenapa dia sampai membunuhku? Minta pertanggungjawaban. Maka Allah akan memberikan kisos kepada para pembunuhnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, fitnatu inqilabil mawazin. Fitnah terbaliknya keadaan. Di mana yang hitam menjadi putih, yang putih menjadi hitam. Yang baik menjadi buruk, yang buruk pula menjadi baik. Yang jujur dikatakan pendusta, pendusta pula dikatakan jujur. Orang yang khianat dikatakan pemegang amanah pula dikatakan pengkhianat. Jadi nanti di akhir zaman itu, kata Rasul, akan terjadi inqilabul mawazin. Kondisi itu akan berubah-ubah tuh. Orang bisa memutihkan yang hitam dan menghitamkan yang putih. Nabi SAW mengatakan, sayati ala nasi sanawatun khadda'at. Akan datang zamannya kepada manusia tahun-tahun penuh dengan tipu daya.
yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Di mana orang-orang jujur dianggap pendusta, di mana para pendusta dianggap jujur, di mana pemegang-pemegang amanah dianggap pengkhianat, di mana para pengkhianat dianggap amanah. Kemudian Rasul mengatakan wa yantiqu fiha ar-ruwaibidhatu, dan akan muncul kelompok yang disebut dengan ruwaibidah. Siapa ruwaibidah ini? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wa mar ruwaibidhatu ya Rasulullah?" Siapa ruwaibidah itu hai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, "Ar-rajulu tafihu yatakallam fi amril amal." Orang jahil, orang bodoh, tapi bicara soal kemaslahatan umat manusia. Bukan bidangnya bicara. Bukan bidangnya ditempatkan di bukan bidangnya. Orang jual bawang saja, kalau seandainya kemudian diletakkan di montir motor, itu motor bau bawang tuh, nggak akan selesai itu, nggak akan bisa motor rusak jadi baik, karena bukan bidangnya di situ. Ataupun montir diletakkan di bangunan, ya robohlah bangunan itu. Jadi meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya saja bisa merobohkan. Bahasa Syekhul Islam itu, kalau separuh insinyur merobohkan bangunan, separuh dokter membunuh pasien, separuh ilmu menyesatkan manusia. Jadi inilah yang terjadi inqilab al-mawazin di akhir zaman ini. Munculnya ruwaibidah, dia bukan pakar seolah-olah dia pakar, terutama tahun-tahun politik biasanya ya. Di mana orang pasar yang nggak pernah sekolah di jurusan politik saja dia bisa ngeritik pemerintah. Kapan sekolah politiknya dia? Bicara politik pula di warung-warung kopi. Nah ini kalau seandainya kemudian yang bukan pakar kemudian bicara pakar, itu namanya ruwaibidah. Orang bodoh tapi bicara soal kemaslahatan, dan sudah banyak terjadi akhir-akhir ini kan. Ini yang ketiga, namanya fitnah inqilabul mawazin. Yang keempat, fitnatu du'atid dalalati. Fitnah munculnya para duat, para dai, para ustadz, para kiai, tuan guru dan yang semacamnya, tetapi mengajak manusia kepada kesesatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Du'atun ala abwabi jahannam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha." Nanti akan muncul para penyeru yang menyeru manusia ke pintu-pintu jahanam. Siapapun yang mengijabahi seruan mereka, maka sama saja jangan menjerumuskan ke dalam jahanam. Qala Hudzaifah bin Yaman, berkata Hudzaifah radhiyallahu an, Ibn Yaman, "Ya Rasulullah, sifhum lana." Kalau begitu sifatkan siapa mereka dai-dai penyeru ke pintu-pintu jahanam itu. Maka Nabi mengatakan, "Hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina." Mereka bukan orang lain, mereka orang kita juga. Dan mereka juga bicara dengan lisan-lisan kita, fasih bahasa Arabnya, pandai membaca Quran, pandai membaca hadis. Jadi bukan orang lain yang menyesatkan itu, tapi orang-orang kita juga yang sudah belajar agama tetapi menyesatkan manusia. Qala Hudzaifah mengatakan, "Fama ta'murni in adarakani dzalik." Rasul, kalau aku mendapati orang seperti ini, kira-kira apa yang harus aku lakukan? Maka Nabi SAW mengatakan, "Talzam jama'atal muslimina wa imamahum." Tetaplah bersama jamaah kaum muslimin dan para pemimpin mereka. Rawahul Bukhari wa Muslim. Karena biasanya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada beberapa, kita tahu ulama ini kan macam-macam. Ada yang disebut dengan ulama usultah. Ulama usultah itu artinya ulama yang bicara sesuai dengan kepentingan negara. Walaupun kebijakan negara salah, tetap dicarikan fatwa. Walaupun kebijakan negara itu menyelisih Quran Sunnah, tetap dibuatkan fatwa. Itu namanya ulama para penjilat pemerintah.
Ya. Kemudian yang kedua ada namanya ulamaul ummah. Ulama yang hanya bicara sesuai selera umat. Mana kira-kira umat senang, itu yang dibicarakan. Mana umat-umat yang tidak senang, dia hindari itu bicara di situ. Ulama yang seperti ini dipastikan tidak akan mampu menyampaikan kebenaran. Karena dia akan bicara sesuai dengan yang umat senang saja. Kalau umat tidak senang, nggak mau. Umpamanya dia membahas tentang syirik, bid'ah dan yang semacamnya. Ini bahaya nih kalau dibicarakan. Nanti umat sesat. Nanti umat akan salah paham. Nanti umat akan pecah belah. Kalau seandainya seseorang diam tidak menyampaikan kebenaran, lalu kapan kebenaran itu akan muncul? Kebenaran itu akan menyebar sampai kapan kebenaran tertutup-tutupi? Maka bahaya ulamaul ummah itu. Karena dia hanya bicara demi kepentingan umat saja. Apa kata umat senang, ya bicara. Apa yang di umat tidak suka, ya nggak mau bicara. Harusnya para duat itu yang menggiring umat, bukan dia yang digiring umat. Kan para duat itu yang memiliki ilmu, sementara umat itu sebagian mereka awam. Terkadang tidak paham. Kita yang kemudian mengarahkan mereka ke pintu-pintu sorga, malah pula disamarkan. Lah ini namanya ulamaul ummah. Ulama yang kalau bicara itu sesuai dengan keinginan umat saja. Dan yang ketiga adalah ulama Rabbani. Inilah ulama-ulama yang sesungguhnya. Rabbani. Ulama-ulama memperjuangkan agama Rabb, Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul-betul menyampaikan kebenaran. Ulamaul haq. Ya, dia nggak peduli. Yang penting sampaikan kebenaran. Karena keberhasilan dakwah itu adalah ketika seorang dai mampu menyampaikan kebenaran, diterima ataupun tidak. Lihat para nabi itu. Ada yang hanya pengikutnya 1, 2, 3. Apakah kita katakan para nabi itu gagal dalam dakwah? Tidak, karena banyaknya pengikut atau sedikitnya pengikut itu bukan keberhasilan di situ. Tetapi keberhasilan itu hakikatnya adalah ketika seorang dai mampu menyampaikan kebenaran. Soal orang yang didakwai mendapatkan taufik atau tidak itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidayah milik Allah, sehebat apapun seorang dai, hatta seorang nabi sekalipun, toh juga mereka tidak semua mendapatkan hidayah dari dakwahnya. Sampai nabi terbaik di dunia, Rasul kita sendiri, tidak mampu memberikan hidayah pamannya Abu Talib. Tidak mampu memberikan hidayah kepada tetangganya Abu Jahal, Umayyah, Khalid dan yang lainnya. Ini menunjukkan apa? Bahwa suksesi dakwah itu ketika seorang dai mampu menyampaikan kebenaran. Ini yang keempat. Fitnah du'atul dhalalah. Kemudian yang kelima, as-sukutu fi auhalil fitani. Bahwa fitnah ini terkadang mudah pergi, tetapi akan datang yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Dan ini bagian daripada sifat fitnah. Jadi fitnah di akhir zaman itu terkadang datangnya bertubi-tubi. Di mana satu melemahkan yang lainnya. Satu menggantikan yang lainnya. Makanya kita lihat banyak kasus-kasus di masyarakat gitu ya. Dalam satu keluarga saja terkadang yang satu terkena narkoba. Yang satunya terkena kasus pencurian. Yang satunya berzina, menghamili orang. Dan begitu seterusnya. Jadi terkadang fitnah ini bermacam-macam. Terkadang satunya bisa melemahkan yang lainnya. Kata Nabi SAW, وَتَجِئُ فِتْنَةٌ فَيُرَفِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا أي يَسِيرُ بَعْضُهَا رَقِيقًا خَفِيفًا لِعَظَمِ مَا بَعْدَهُ. Akan datang fitnah itu, di mana sebagiannya akan melemahkan sebagian yang lainnya. Maksudnya, terkadang fitnah sebelumnya lemah, tetapi ingat akan datang setelahnya fitnah yang sangat besar. Salah satunya dicontohkan, wa taji'u fitnatun fayaqulul mu'min hadhihi mahlakati. Dan akan datang fitnah di mana seseorang itu melihat dirinya dan mengatakan, sungguh ini hari kecelakaanku, sungguh ini hari kematianku. Aku lebih baik mati daripada hidup. Karena tidak
tahan dengan fitnah atau ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Dan hari ini kan kita bisa lihat kan, ada orang yang hanya faktor kekurangan ekonomi. Mungkin diceraikan suaminya, bawa anak banyak, pikir macam mana ini ngasih makan anaknya. Akhirnya berangan-angan kalau lihat orang mati, kenapa nggak aku aja yang mati gitu. Kalau lewat kuburan, kenapa nggak aku aja yang masuk kuburan itu. Jadi nanti di akhir zaman itu karena tidak tahan melawan fitnah dengan kesabaran tadi, maka ada orang yang mengatakan hancur dan mati lebih baik dibandingkan kokoh dan hidup. Dan itu sudah terjadi di masyarakat kan. Akibat depresi, anak muda diputus pacar saja mau gantung diri. Ya kan? Nah ini kan masalah-masalah fitnah ini memang bisa membahayakan jiwa. Bahkan ada kasus di mana itu suaminya ngutang kulkas, istrinya tidak tahu, tahu-tahu bunuh diri. Hanya gara-gara tidak sanggup bayar utang kulkas. Bayangkan, gara-gara kulkas mati. Harusnya gara-gara kulkas kedinginan ya, ini kalau kepanasan gitu. Ini kan sampai terjadi kasus-kasus yang remeh-temeh seperti ini kok bisa menghilangkan jiwa. Nah ini kadang-kadang fitnah ini memang sifatnya seperti itu. Kemudian yang keenam, fitnatul mal. Fitnah harta. Nabi SAW mengatakan, inna likulli ummatin fitnah. Ay dhalalan wa maksiatan. Wa fitnatu ummatil malu. Sesungguhnya tiap-tiap umat ini punya fitnahnya sendiri. Maksudnya kesesatan dan kemaksiatan. Tetapi fitnah umatku, kata Rasul, adalah kekayaan. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan saat datang rombongan para sahabat yang membawa upeti dari Bahrain. Karena Bahrain itu di zaman Rasul ditaklukkan Nabi. Sehingga upetinya dibawa oleh para sahabat menghadap hendak dibawa kepada Nabi. Ketika itu Rasul sedang sholat subuh bersama para sahabatnya. Mendengar datang harta yang banyak dari Bahrain, harta rampasan perang dari Bahrain. Semua sahabat akhirnya keluar habis sholat subuh itu. Tidak sempat zikir lagi, udah keluar semua. Karena melihat harta yang melimpah dari Bahrain itu. Maka Nabi SAW langsung menasihati para sahabat dan mengatakan, wallahi, mal faqra ahsya alaikum. Demi Allah, kata Rasul, kefakiran bukan yang aku takutkan kepada kalian. Kalian fakir, aku nggak takut. Tetapi kata Rasul, walakin ahsya antub sata ad-dunya. Yang aku takutkan kalau seandainya dunia justru dibentangkan kepada kalian. Kama busitat ala man kana qablakum, seperti yang sudah dibentangkan kepada umat sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ahlakathum. Kemudian kalian lari mengejar berlomba-lomba kepada dunia dan meninggalkan akhirat seperti orang-orang yang dulu juga mengejar dunia, kemudian kalian akan dihancurkan sebagaimana umat dulu juga dihancurkan karenanya. Kata Nabi SAW, inilah yang aku takutkan kepada kalian. Kalau dunia sudah terbentang. Karena dunia ini mudah mempengaruhi manusia. Berapa banyak orang yang istiqomah akhirnya futur gara-gara dunia. Gara-gara dunia orang bisa futur. Memang dunia ini dahsyat sekali. Wajar kalau Allah mengatakan, kalla innal insana la yatgha. Rupanya dunia ini juga sebab terbesar manusia itu mudah melampaui batas. Karena perebutan dunia, orang menyakiti orang, memfitnah orang, menggibah orang, membuli orang, membunuh orang, dan begitu seterusnya. Ya. Maka ini juga termasuk fitnah akhir zaman, la fitnatul mal. Fitnah harta. Kemudian yang nomor 7, fitnatul aulad. Fitnah anak-anak. Maka di akhir zaman akan terjadi fitnah yang bersumber justru dari orang terdekat kita, anak-anak kita. Karena anak-anak dalam Al-Quran itu kan ada 4 kategori yang sering saya jelaskan. Pertama, anak itu fungsinya sebagai kebanggaan orang tua. Allah mengatakan, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Anak-anak dan harta itu menjadi zinah, kebanggaan. Perhiasan. Perhiasan manusia salah satunya adalah anak-anak. Itulah perhiasan orang tuanya. Karena anak-anak itu bagaimanapun dia adalah si buah hati, si jantung hati
belahan jiwa, bahasanya penerus sejarah, penerus perjuangan orang tua, dan begitu seterusnya. Sehingga ada sebagian orang tua itu yang bangganya luar biasa kepada anaknya. Saking bangganya kalau ketemu kawannya nggak ditanya anaknya, cerita anaknya. Ya, tahu nggak anak saya, katanya. Nggak tahu. Ya. Oh, anak saya begini-begini, begono-begono, kan begitu. Padahal nggak ditanya tuh. Saking bangganya. Walaupun tidak sholat, tidak ada masalah. Yang penting berhasil dunia. Kemudian yang kedua, kategori anak itu bisa dijadikan sebagai fitnah. Tadi sebagai zinah, perhiasan, artinya kebanggaan. Yang kedua bisa menjadi fitnah. Dan itu ujian bagi orang tua. Dari kecil anak itu sudah ibu bapak dipesantrenkan SMP, SMA sampai kuliah. Harusnya sudah besar itu pahamlah dia berbakti kepada orang tua. Makin besar makin kurang ajar kepada orang tua. Padahal sudah dididik dengan bagus padahal. Kalau seandainya orang tua sudah mendidik dan bertanggung jawab kepada pendidikan anaknya, memberi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, pendidikan yang layak, tapi anaknya justru kurang ajar kepada orang tua, itulah fitnah namanya. Kadang anak itu jadi ujian bagi orang tua. Ini harus lebih ekstra dan sabar lagi orang tua menghadapi anak yang seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah al-adu. Terkadang lebih daripada fitnah. Kalau fitnah saja masih oke lah. Tapi ada yang jauh lebih parah. Namanya al-adu, musuh. Terkadang anak-anak itu bisa menjadi musuh orang tuanya. Terkadang musuh secara ideologi atau musuh secara fisik. Kita lihat ada yang membunuh, menampar, menyakiti orang tuanya, dan begitu seterusnya. Dan yang terakhir tentu, anak yang diharapkan kita semua, yang dicantumkan dalam doa, di dalam Al-Quranul Karim, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatana qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Itulah anak yang disebut dengan qurrah al-a'yun. Penyejuk mata, yang bisa membahagiakan orang tuanya dunia dan akhiratnya. Tetapi begitulah memang Allah memberikan fitnah di akhir zaman. Banyaknya anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Dalam hadis yang panjang, hadis Jibril, ya, ketika bertanya soal Islam, iman dan ihsan, kemudian bertanya soal kapan kiamat, tapi Rasul tak jawab. Ketika kemudian bertanya soal tanda-tandanya, maka Rasul jawab. Salah satunya Rasul mengatakan, antalidal amatu rabbataha. Engkau akan melihat bagaimana ada seorang budak melahirkan tuannya. Ulama hadis mengatakan maksudnya budak melahirkan tuannya, maksudnya adalah munculnya anak-anak yang tidak tahu diri, durhaka dengan orang tuanya. Tidak tahu tata krama dengan orang tuanya, tidak tahu bicara yang benar dengan orang tuanya, tidak tahu bermuamalah yang benar dengan orang tuanya, dan begitu seterusnya. Sampai menyakiti dengan lisan dan badannya. Dan ini bagian daripada fitnah akhir zaman. Kemudian yang nomor 8, fitnatun nisa. Fitnah perempuan. Ya. Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Imran ayat 14, "Zuyyina lin-nasi hubbu asy-syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz-dzahabi wal fidda" ila akhiril ayat. Manusia itu akan dihiasi dengan kecintaan dia kepada syahwatnya. Kemudian Allah meletakkan pertama syahwat yang disukai, yang pertama adalah wanita. Tentu bagi laki-laki, ya. Kemudian al-banin, anak laki-laki, bukan anak perempuan. Karena anak laki-laki ini biasanya cita-citanya tinggi. Makanya orang tua habis-habisan jual sawah, jual rumah, yang penting anak laki-lakinya bisa jadi orang. Padahal sudah orang tuh, ya. Harus jadi orang lagi, ya. Baru kemudian di sini wal banin wal qanatiril muqantarah. Ini kiasan daripada perhiasan dunia yang banyak, uang yang banyak, dan begitu seterusnya. Nah, di sini Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan adalah fitnatun nisa. Makanya Rasul sampai mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnah adharra 'ala rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan setelahku fitnah yang jauh lebih berbahaya bagi laki-laki melebihi wanita. Karena hancurnya akidah laki-laki karena wanita. Jatuhnya orang soleh itu karena wanita. Sampai-sampai ketika Nabi SAW bercerita tentang ulama-ulama Bani Israel,
Rasulullah SAW mengatakan hancurnya ulama-ulama Bani Israel itu dikarenakan kaum wanita. Ingat kisah Jurej contohnya. Itu kan yang memfitnah Jurej siapa? Wanita. Sampai akhirnya dihancurkan tempat ibadahnya dan dia hampir dibunuh. Kalau bukan karena pertolongan Allah, tentu Jurej tidak akan selamat. Kemudian juga kisah yang disebutkan dalam surah Al-Hasyr. Seorang pendeta yang kemudian dititipi oleh 3 bersaudara yang hendak berjihad. Menitipkan adik perempuannya kepada seorang pendeta karena yakin tidak mungkin diganggu. Malah sang pendeta ini kemudian mencabuli gadis itu sampai hamil. Kemudian sampai melahirkan. Setelah melahirkan dibunuh bayinya, dibunuh juga ibunya. Itu Bani Israel di zaman itu. Nah, rupanya sekarang pun ditiru oleh umat Islam. Rupanya juga ada beberapa oknum ustaz-ustaz di pesantren mencabuli pula santrinya. Ini kan yang disebut dengan Kiai Al-Walid itu namanya. Baik, ya. Kemudian yang ke-8, yang ke-9, fitnah al-kuffari li ahlil Islam. Fitnah apa lagi yang terjadi? Fitnah orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang berlaku sewenang-wenang kepada umat Islam. Baik skala besar negara, seperti umpamanya negara-negara kuat ya. Orang-orang kafir menekan negara-negara Islam. Menghancurkan negara-negara Islam. Terkadang alasannya itu dibuat-buat. Kan kita lihat bagaimana negara-negara Islam hancur dengan alasan yang sebenarnya alasan yang dicari-cari. Oh, karena negara itu buat nuklir, dihancurkan negara yang nggak ditemui nuklirnya. Ya, rupanya nyari minyak di situ, bukan nyari nuklir ya. Jadi, begitulah kesewenang-wenang mereka. Baik mereka menjajah secara ekonomi, ataupun menjajah memang secara fisik, langsung menyerang, membunuh, dan yang semacamnya. Nah, ini fitnah di akhir zaman juga. Termasuk juga yang ke-10, munculnya para pendusta yang mendustakan agama. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, yakunu fi akhir zaman, akan muncul di akhir zaman dajjaluna kadzabun. Dajjal, kadzabun dan para pendusta. Ya'tunakum minal ahadits, mereka datang kepada kalian membawa hadis-hadis bima lam tasma'u antum wala aba'ukum. Tapi hadis yang disampaikan mereka kepada kita nggak pernah dengar hadis itu. Baik kita atau bapak-bapak kita nggak pernah mendengar. Dari mana hadis itu muncul? Rupanya hadis-hadis palsu yang disampaikan. Fa iyyakum wa iyyahum, hati-hati kalian dan hati-hati dari mereka. La yudhillunakum wa la yaftinunnakum. Jangan sampai mereka menyesatkan kalian, jangan sampai kalian membuat fitnah bagi kalian. Kata Rasul di sini, yakunu fi akhir zaman dajjaluna kadzabun. Dajjal yang mereka kuat dalam berdusta. Dajjal di sini menggunakan jamak dajjalun. Artinya dajjal itu bukan satu orang. Itu kepalanya, yang satu orang yang di akhir zaman itu kepalanya. Tapi sebelum muncul dajjal yang memang dajjal aslinya, lah sebelumnya akan muncul dajjal-dajjal yang banyak. Mereka adalah para pendusta-pendusta agama. Seperti orang-orang yang ngaku Imam Mahdi, orang ngaku Jibril, orang ngaku Nabi, ya kan? Si baik ngaku Tuhan aja. Tapi ada juga yang ngaku Tuhan itu sebagian orang kan, kayak Fir'aun, Namrud dan yang semacamnya. Tetapi orang-orang yang mengaku Nabi, mengaku Jibril, mengaku Imam Mahdi, mengaku macam-macam, mereka hakikatnya para dajjal. Mereka adalah para pendusta agama yang terang-terangan mereka mendustakan agama. Anehnya di negeri kita ini, sesat-sesatnya orang ada saja pengikutnya. Tidak di dunia nyata, di dunia gaib juga ikut. Siapa? Netizen. Kadang-kadang ada aja jadi pengikutnya. Tak siapa orangnya. Ini kadang-kadang betul kata penyair Arab itu, likul lisakitil lakit. Setiap yang jatuh ada aja yang mungut. Setiap ajaran sesat ada aja pengikut, gitu maksudnya. Ya, ini juga termasuk fitnah akhir zaman. Kemudian yang ke-11, ya, fitnah kesesatan.
Fitnah kesesatan ini artinya manusia-manusia mudah di akhir zaman itu menutup akal sehatnya dan memperturutkan hawa nafsunya. Nabi SAW bersabda dalam hadis Hudzaifah ketika menggambarkan fitnah di akhir zaman, apa kata Rasul? Tu'radul fitan 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'udan. Fa ayyu qalbin asyrabaha nukitat fihi nuqtata sauda. Wa ayyu qalbin anqaraha nukitat fihi nuqtatu bayda. Hatta tasira ala qalbaini alal abyad mithla as-safa fala yadurruhu fitnatu ma damatis samawat wal ard wal akhar aswad murbadan kal quzi muzahhiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawahu, rawahu Muslim. Kata Nabi SAW, akan ditampakkan fitnah itu kepada hati-hati manusia seperti tikar anyaman yang dianyam seutas demi seutas. Maka hati mana saja yang menyerap fitnah itu, meminum fitnah itu atau menyerap fitnah itu, maka akan diberikan titik hitam satu titik di hatinya. Dan siapapun hati yang mengingkari fitnah itu, maka akan diletakkan titik putih di hatinya. Sehingga ada dua hati di sini. Ada hati yang sangat putih bersih dan tidak akan dimadaratkan fitnah selama tegak langit dan bumi. Tapi ada hati yang sangat hitam seperti gelas yang ditelungkupkan. Gelas kalau ditelungkupkan begini, atasnya kan gak ada lubangnya. Karena lubangnya di bawah. Sehingga kalau diisi air, namanya gelas ditelungkupkan, diisi air, airnya mau masuk dari mana? Pasti airnya akan keluar kan gitu, tidak akan masuk ke dalam gelas. Maksudnya, kalau hati itu sudah banyak fitnah, nasihat apapun, mau dari kiai, mau dari syekh, mau profesor, ulama, nggak akan diterimanya. Nggak akan masuk ke dalam hatinya. Lah ini fitnah akhir zaman. Nanti ada orang-orang itu yang dekil, yang keras kepala, yang hatinya susah dimasuki nasihat. Nah, ini bagian dari fitnah. Ya, orang tua nasihati anaknya nggak peduli. Saudara menasihati saudaranya nggak peduli. Kawan-kawan baiknya, akrabnya menasihati dengan kebenaran nggak peduli. Nah, ini orang-orang yang sudah tertutup hatinya. Dan itu akan ada di akhir zaman seperti gelas yang ditulungkupkan. Nasihat-nasihat, wejangan ayat Quran Sunnah nggak akan dipedulikan sama dia. Kenapa? Karena hatinya sudah tertutup hawa nafsu tadi. Sehingga susah celah kebenaran masuk ke dalam hatinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan yang terakhir, walaupun banyak tentu karena waktu, fitnatul jahli, fitnah kejahilan. Manusia sudah malas hadir di pengajian. Selama saya ngaji di sini, ya ini aja wajah-wajahnya yang hadir. Yang baru adalah 1-2 kan. Malas orang. Kadang-kadang yang istiqomah saja, kadang-kadang kayak puasa Daud, kadang hadir, kadang tidak. Ya. Jadi nanti di akhir zaman memang seperti itu. Tapi ya tidak masalah. Nah, makanya sebenarnya menuntut ilmu itu tidak perlu rajin setiap hari. Takut bosan. Ya. Sekali-kali, tapi jangan sekali ngaji tak hilang lama kali gitu ya. Nah, tapi kan sekali-kali maksudnya istiqomah. Supaya apa? Supaya terbebas dari kejahilan. Karena kan inti daripada antum atau antuna ini datang ke tempat ngaji itu sebenarnya satu. Tujuannya ya. Satu adalah mengikhlaskan niat. Ingin mendapatkan pahala. Oke lah, mungkin tidak dapat ilmu karena ini ustadz ini itu aja materinya. Saya sudah tahu. Ya, kan ada orang yang malas ngaji karena sudah tahu materinya, pernah dengar. Ya, niatkan yang penting saya duduk dapat pahala di situ kan. Yang kedua adalah mengangkat kejahilan. Pertama kejahilan kepada diri kita sendiri. Yang kedua untuk mengangkat kejahilan kepada orang lain. Minimalnya ilmu yang dapat di pengajian itu disampaikan dalam keluarga. Karena di antara fitnah akhir zaman ini adalah tersebarnya kejahilan dan juga hilangnya ilmu pengetahuan. Karena orang sudah malas lagi duduk belajar agama. Dan mereka lebih mengejar dunia. Dan ini fitnah akhir zaman. Baik, banyak fitnah-fitnah yang lainnya. Kemudian secara ringkas sekarang, bagaimana cara terhindar dari fitnah-fitnah itu? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Adapun solusi supaya kita tidak terjerumus kepada fitnah atau menghindarkan diri dari fitnah itu, pertama adalah kembali kepada Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari fitnah.
Karena kalau kita menjauh dari fitnah tidak akan bisa. Fitnah itu ada di mana-mana. Fitnah yang saya sebut tadi itu ada di mana-mana tuh. Mau fitnah harta, fitnah wanita, fitnah macam-macam itu ada di mana-mana. Kalau kita mau menjauh dari fitnah tidak akan bisa. Contoh mamanya orang kalau sudah kerancingan judi ataupun orang yang sudah suka dengan zina, suka dengan khamar dan begitu seterusnya. Itu perainya sebentar aja itu. Mungkin karena habis duitnya, mungkin karena juga ada penyakit yang menyerangnya. Setelah sembuh ada duit, balik lagi dia ke situ. Jadi kalau kita mau menjauh fitnah ini kadang-kadang susah karena sudah menjauh ketarik lagi, sudah menjauh ketarik lagi. Bagaimana caranya kalau kita ini ingin terhindar dari fitnah? Minta kepada Allah agar Allah yang menjauhkan fitnah dari kita. Bukan kita yang menjauh dari fitnah, Allah yang menjauhkan kita dari fitnah. Sebab kalau Allah yang menjauhkan kita dari fitnah, maka pasti kita akan tidak terkena fitnah. Tapi kalau kita yang menjauh tanpa pertolongan Allah, maka satu hari akan balik lagi ke fitnah itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-isti'adzatu billahi min syarri syayatinil insi wal jin. Berlindung kepada Allah, karena fitnah ini kan umumnya sumbernya dari dua. Pertama syahwat dan syubhat. Adapun syubhat dari setan, adapun syahwat dari hawa nafsu. Maka kita berlindung kepada Allah dari dua makhluk yang menjadi penyebab munculnya syubhat dan syahwat. Berlindung dari setan, baik dari kalangan setan manusia atau setan jin. Kemudian yang ketiga, al-budu an mawadi'il fitan, jauhi tempat-tempat fitnah. Seperti Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan dekat-dekat zina. Artinya dekat saja nggak boleh, apalagi berzina. Seolah-olah Allah ingin mengatakan setiap wasilah, sebab yang mengantarkan orang berzina, jauhi. Contoh namanya ghibah. Tahu rumah tetangga yang warna kuning nomor sekian gang sekian itu memang di situ tempat ngerumpi, itu ratunya ghibah tuh. Dah tahu di situ ratunya ghibah, ibu malah datang pula ke situ. Nah, itu namanya bukan menjauh fitnah. Sengaja dia menjerumuskan diri kepada fitnah. Ya harusnya kan ditandai itu. Tuh rumah biru itu jangan ke situ tuh, bahaya. Ya. Jadi ini yang kedua nih. Ya, yang ketiga artinya jauhi tempat-tempat fitnah supaya jangan terjerumus kepada fitnah. Kemudian yang keempat, ma'rifatu uqubatil fitani fid dunya wal akhirah. Mengenal kira-kira dampak buruknya apa, baik dunia kita ataupun akhirat kita. Kemudian selanjutnya istihdharul al-ajril azim litsabati fi zamanil fitan. Hadirkan pengetahuan tentang pahala besar orang yang tidak tergoda dengan fitnah. Orang yang istiqomah tidak tergoda dengan fitnah. Bagaimana Allah sudah sediakan pahala besar untuk mereka. Sampai-sampai Rasul mengatakan, inna mi waraikum ayyama sabr. Hari-hari kalian ini akan memberatkan, kata Nabi. Hari-hari kalian mendekati kiamat itu sangat melelahkan, kata Nabi. Kenapa? Karena as-sabru fihinna misla al-qabdi alal jamrah. Karena kesabaran di antara kalian dalam pertahankan agama di zaman itu sama dengan mempertahankan bara api yang dikepal di tangannya. Namanya bara api, kalau diletakkan di tangan, bisa saja melepuh tangannya. Kalau tetap dipegang, makin banyak melepuhnya. Kalau dilepas, lepas pula tuh apinya. Begitulah Rasul gambarkan betapa sulitnya perjuangan orang yang istiqomah di akhir zaman itu. Karena memang harus ekstra sabar. Tapi Rasul menjanjikan, lil amili fihinna mislu ajri khamsina rajulan ya'maluna misla amalikum. Tetapi kata Rasul, orang yang beramal, mempertahankan sunnah, menjauh dari fitnah di akhir zaman di antara kalian, sama dengan 50 para sahabat yang beramal seperti amalan kalian. Lihat bagaimana pahala kita seperti 50 para sahabat kalau kita sabar di atas sunnah di tengah-tengah gelombang fitnah. Dan yang terakhir tentunya al-mubadaratu bi amalin salih. Untuk menghindar fitnah adalah sibukkan kita dengan perkara-perkara manfaat, amal saleh. Ketika orang bergibah, kita sibukkan dengan zikir. Gitu ya. Ketika orang berzina, ya kita melampiaskan kepada yang dihalalkan oleh Allah istri kita.
Ketika kemudian orang sibuk melakukan bid'ah, ya kita perjuangkan sunnah. Ketika orang terjerumus kepada syirik, kita pertahankan tauhid. Jadi kebalikan dari kemaksiatan, orang melakukan maksiat kita taat, itulah yang bisa menghindarkan kita dari fitnah. Inilah diantara sekelumit dari pembahasan fitnah akhir zaman. Wallahu alam. Sebelum saya tutup, silakan kita buka tanya jawab. Kalau nggak ada, kita tutup. Baik, nggak ada. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi